Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Salam semangat ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke Bapak Ibu, di video ini kita akan mulai membuat sway. Nah, langkah pertama, silakan Bapak Ibu menuju jendela pencarian, bisa menggunakan Chrome, Mozilla, atau yang umumnya sering Bapak Ibu gunakan. Masukkan alamat sway.office.com. Kemudian selanjutnya bisa pilih Get Started atau klik gambar orang yang ada di sebelah kanan untuk menuju ke halaman sign akun ya. Masukkan akun yang sudah Bapak Ibu miliki, pastikan ejaannya benar, dan domainnya adalah yang sudah kami bagikan, yaitu guruinovatif.com, bukan @google atau @gmail.com ya Bapak Ibu. Biasanya karena kita terbiasa @gmail.com ya. Oke, mengingatkan sekali lagi, akun Microsoft kita adalah email Microsoft yang sudah Bapak Ibu terima, yaitu @guruinovatif.com. Selanjutnya klik next. Nah, jika akunnya sudah tepat ejaannya, maka akan diarahkan untuk memasukkan sandi atau password. Jika belum menuju ke halaman ini, berarti mungkin ada ejaan yang kurang tepat ya dalam menuliskan atau memasukkan akun Bapak Ibu. Jadi dicek dengan cermat. Kita masukkan sandinya. Ya, harap diingat bahwa sandi atau password ini sudah Bapak Ibu ganti ya. Jadi Bapak Ibu yang lebih tahu password apa yang sudah Bapak Ibu buat. Yaitu terdiri dari minimal 8 digit, terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Kemudian kita klik sign in. Oke, ini boleh diabaikan saja atau boleh klik ya di checklist don't show this again, atau bisa kita pilih yes. Nah, ini adalah tampilan halaman Microsoft Sway. Ya, di sini jika Bapak Ibu sudah pernah membuat sway dengan akun yang digunakan, maka akan tampil beberapa tampilan sway yang sudah pernah dibuat. Nah, ini adalah sway yang pernah saya buat ya. Nah, di sini saya akan memulai memandu Bapak Ibu dengan membuat sway baru. Ya, di sini ada beberapa fungsi yang mungkin harus Bapak Ibu pahami terlebih dahulu. Ini ada titik 9. Jika ini diklik, maka akan terhubung ke jendela office.com. Ya, jika Bapak Ibu ingin menuju ke aplikasi Microsoft yang lain, maka bisa menuju titik 9. Oke, kita kembali ke halaman sway tadi. Lalu di sini ada start from a document. Bapak Ibu bisa memulai sway dengan memasukkan file dokumen dari perangkat ya, atau dari laptop. Bisa berupa file Office atau foto dan sebagainya. Kemudian ada start from a topic. Ini memulai sway dengan Bapak Ibu mencari atau memasukkan kata pada pencarian ya. Misalnya topiknya adalah flowers. Nah, maka nanti oleh Microsoft akan dicarikan tampilan sway yang bertema flowers atau bunga, sehingga Bapak Ibu bisa mengedit seperti itu. Lalu ada create new atau membuat sway baru ya, bisa memilih dari sini atau dari atas. Create new ini sama saja. Lalu ada tutorial. Tutorial ini adalah panduan dari Microsoft Sway ya. Kemudian titik 3. Nah, di sini ada pilihan membuat sway baru atau meminta bantuan.
dan juga kita bisa lihat akun yang sedang kita gunakan dan akses menuju sign out ya, atau keluar dari akun. Biasanya jika kita menggunakan komputer yang bukan milik kita ya, sebaiknya memang di sign out ya, karena khawatir terbuka oleh orang lain gitu. Oke, kita langsung saja kita pilih create new. Oh ya, jika Bapak Ibu geser, ini ada scroll bar. Jika Bapak Ibu geser ke bawah, nah di sini ada beberapa template yang sudah disediakan oleh Microsoft Sway. Jika salah satu template ini Bapak Ibu buka, misalkan saya buka yang ini. Nah, kemudian geser ke bawah. Ya, tampilannya seperti ini. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan template ini, maka kita bisa mengedit dengan memilih Start Editing This Way. Ya, tetapi pastinya ini kita membutuhkan waktu juga untuk menghapus teks-teks yang sudah ada di alur cerita ya. Alur cerita pada template ini. Begitu, dan mengganti gambar yang sesuai dengan kebutuhan Sway yang akan kita buat. Oke, kita kembali. Nah, sebaiknya kita pilih saja create new ya, jadi kita membuat dari halaman kosong. Sebelum membuat halaman kosong, Bapak Ibu juga bisa melihat dari sini ya, get inspired by lesson in Sway. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan inspirasi dari Sway yang sudah tersaji di Microsoft. Oke, kita pilih create new. Nah, ini adalah tampilan storyline. Storyline adalah tempat untuk menyisipkan teks, angka, gambar, video, tautan, ya, atau dokumen. Gitu. Dan lembar kecil putih, kotak putih ini disebut kartu slide. Nah, pada kartu pertama ini merupakan cover yang akan menjadi cover dari Sway yang akan kita buat. Nah, silakan Bapak Ibu memasukkan gambar atau memasukkan judulnya terlebih dahulu. Ya, lebih nyamannya jika Bapak Ibu sudah menyiapkan bahan-bahannya ya. Di sini saya sudah membuat di Word, jadi saya tinggal mengcopy saja. Saya akan membuat Sway dengan judul Prisma dan Limas. Nah, kita paste di sini. Kemudian untuk gambar juga sudah saya siapkan. Klik di bagian background ini. Kita klik, maka akan diarahkan apakah kita akan mengambil gambar itu dari pencarian. Jadi akan dicarikan oleh Microsoft. Ya, akan dicarikan dari Bing. Bing itu adalah aplikasi browser ya. Kalau di Google itu Google gitu. Kalau di milik Google, browser Google, atau YouTube, atau dari Wikipedia. Nah, karena saya sudah menyiapkan gambarnya di laptop, maka saya pilih. Nah, ini bisa Bapak Ibu scroll ke bawah. Di sini ada pilihan My Device atau OneDrive for Business. Jika gambar jika gambar yang sudah Bapak Ibu siapkan itu tersimpan di OneDrive atau tempat penyimpanan awan, maka pilih OneDrive. Tetapi karena gambar yang sudah saya siapkan ini tersimpan di laptop, maka saya pilih My Device. Untuk menuju My Device bisa melalui klik ini atau klik Suggest, lalu pilih My Device. Ya, di dalam Suggest ini ada beberapa tawaran. Gitu. Mana yang akan kita ambil sebagai background. Oke, saya pilih My Device. Nah, ini saya sudah menyiapkan gambarnya untuk dijadikan background.
Kita tunggu ya lumayan untuk beberapa detik. Nah, sudah terinput gambarnya. Ini bisa kita close saja supaya lebih leluasa. Jika Bapak Ibu ingin melihat, ini kan baru kartu slide-nya ya. Jadi bukan tampilan besarnya. Jika ingin melihat seperti apa, bisa klik desain. Nah, ini tampilan bawaan sway-nya masih horizontal, jadi melihatnya ke kiri kanan. Bisa kita ganti, klik style, kemudian pilih vertikal. Ya, misalnya saya lebih nyaman itu tampilannya vertikal ke bawah. Kita scroll ke bawah, karena baru satu kartu yang dibuat, jadi di sini baru tampil satu ya. Oke, kita kembali ke storyline untuk menambahkan atau melanjutkan alur cerita. Nah, jika Bapak Ibu ingin font yang menjadi judul ini sedikit berbeda ya, jadi tidak standar, ini judulnya bisa dihapus, bisa Bapak Ibu kosongkan. Kalau saya biasanya seperti itu karena saya senang membuat gambar di PowerPoint atau di Canva. Nah, kemudian backgroundnya saya pilih gambar yang sudah ada judulnya. Jadi ini gambar ini saya hapus. Saya klik details karena di sini terdiri dari dua kartu ya, kartu gambar dan kartu judul. Oke, nah ini terbuka, terdiri dari dua kartu. Ini kartu untuk menuliskan judul, dan ini kartu yang berisi gambar. Karena gambar ini tidak bisa diganti ya, maka kita pilihnya delete this card. Kita hapus gambar ini dari sway kita. Setelah sudah terhapus, saya ingin memasukkan gambar yang sudah saya buat judulnya. Nah, lalu saya klik lagi background. Kemudian saya mengambil dari My Device. Nah, di sini saya sudah membuat cover yang sudah terdapat judul ya. Oke, saya pilih. Kemudian klik Open. Nah, seperti ini. Jika ingin melihat, bisa pilih selain melihat melalui desain, juga bisa klik play atau putar. Klik play atau putar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi judul yang terbentuk ini fontnya sudah bawaan dari gambar ya yang sudah saya buat. Ini saya membuat gambarnya di PowerPoint, lalu saya jadikan gambar. Jadi judulnya tidak pasaran ya fontnya. Kemudian kita kembali ke pengeditan. Ini tidak bisa di scroll ke bawah karena saya baru membuat satu kartu. Kita kembali ke pengeditan. Ya, jika Bapak Ibu tidak ingin repot ya untuk saat ini, yang terpenting bisa membuat sway terlebih dahulu. Untuk masalah desain itu kemudian hari bisa dikembangkan. Jika Bapak Ibu mungkin sudah mampu membuat gambar dari PowerPoint atau dari Canva, nah itu akan lebih menambah sisi lebih ya dari sway Bapak Ibu gitu. Oke, ini kemudian ini kalau saya isi judulnya ya, sedangkan di gambar tadi juga sudah ada judul, maka ini akan numpuk nanti. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi judul bawaan dari sway dengan judul bawaan gambar tuh jadi tumpuk ya, makanya saya kosongkan gitu. Oke, kita kembali ke edit. Baik, ini saya hapus ya, karena saya ingin judulnya mengambil dari gambar. Tapi kalau Bapak Ibu nanti buat backgroundnya belum ada judul, belum ada tulisan, tidak apa-apa ya, jangan terlalu dipaksakan. Selanjutnya
kita akan mulai memasukkan teks. Jika Bapak Ibu sebelumnya sudah membuat judul, lalu Bapak Ibu enter, maka ini akan otomatis terbentuk kartu baru, kartu kedua. Gitu. Jadi di sini tempat untuk menyisipkan teks, ya. Karena di sini hanya bisa untuk judul saja. Jadi kalau di enter dia akan membuka kartu baru. Atau bisa juga klik tanda tambah ini, tambahkan konten, kemudian pilih teks, ya. Boleh memilih teks, boleh subjudul, gambar, atau upload dokumen, bebas. Jadi silakan Bapak Ibu berkreasi sebisa mungkin. Nah, karena di sini saya akan membuat subjudul, maka saya pilih heading. Di sini saya akan membuat, oh ya, ini tadi judulnya saya kosongkan. Lalu ini saya buat subjudul yaitu Prisma. Saya tidak menggunakan background, ya, untuk subjudul ini. Kemudian tambahkan teks. Ini bisa dengan enter, bisa enter atau klik tanda tambah. Ya, untuk praktisnya kita klik enter. Nah, maka akan otomatis menambah kartu baru, ya, kartu baru, tetapi masih dalam satu bagian. Ini masih satu section. Nah, saya akan masukkan, saya ambil dari sini yang sudah saya buat di Word, jadi tinggal saya copy, tambahkan. Untuk tulisan ini, jika dirasa terlalu kecil, Bapak Ibu bisa memilih tampilan yang lebih besar. Begini, ya. Kemudian tadi untuk subjudul, jika ingin cetak tebal, bisa pilih emphasize, ya, cetak tebal. Atau ingin cetak miring juga bisa. Oke, sudah seperti ini. Coba kita lihat tampilannya sementara, bisa melalui desain atau play. Ya, biasanya saya seringnya klik play atau putar. Nah, seperti ini. Karena tadi vertikal, ya, maka tampilan saya ke bawah. Saya klik panah bawah atau bisa scroll. Nah, ini subjudul tadi. Ini nanti bisa kita ganti. Di pertemuan berikutnya kita akan mengubah gaya dari sway yang sudah kita buat. Ya, ini isi dari subjudul tadi. Subjudul ini dari subjudul Prisma. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan mengedit, maka kita scroll ke atas sampai muncul tampilan edit, ya. Kemudian kita klik edit, maka akan kembali ke alur cerita atau storyline. Selanjutnya saya akan menambahkan gambar. Kita pilih tanda tambah ini, klik tanda tambah ini, insert content. Bapak Ibu bisa memilih image atau memilih tag. Nah, bedanya apa? Kalau memilih image, maka nanti gambar tersebut seperti ini, saya contohkan. Nah, gambar yang akan kita masukkan itu ada di mana? Ya. Di sini akan diarahkan apakah akan mencari dari pencarian yang disediakan oleh Microsoft atau mengambil dari perangkat kita. Ya, bisa di-scroll ke bawah. Bisa kita ambil dari My Device atau OneDrive. OneDrive ini tempat penyimpanan awan milik Microsoft. Atau bisa juga dari Suggest. Lalu pilih My Device. Karena gambar yang sudah saya siapkan itu ada di laptop, maka saya pilih My Device. Nah, ini gambar-gambarnya yang akan saya masukkan. Jadi tadi setelah memasukkan teks, kemudian saya di sini akan memasukkan gambar. Ini bisa dipilih sekaligus, ya. Jadi bisa di blok, kemudian klik open. Tunggu sesaat, sedang proses terunggah.
Oke, sudah mulai masuk. Nah, tadi kita memilihnya, saya tadi memilihnya image ya, tambahkan konten gambar. Jadi karena tadi menambahkan gambar, maka di sini setiap gambar itu menempati satu kartu. Di setiap gambar ini bisa kita beri caption, misalkan ini ini posisinya kita lepas dulu karena ini semuanya kan aktif, kartunya ini semua terblok, jadi kita lepas dulu. Oke. Lalu kita posisikan kursornya di kartu gambar pertama. Nah, saya isi captionnya contoh prisma segi 4. Ya, begitupun untuk gambar lainnya boleh diberi caption. Jika tampilan gambar ini ingin lebih besar, Bapak Ibu bisa memilih ukurannya ya. Di sini ada ukuran yang paling kecil, sedang, atau yang paling besar. Dan fokus point untuk gambar juga bisa dipilih apakah gambarnya keseluruhan. Ya, maksudnya satu gambar ini apakah seluruh bagian atau hanya sebagian saja yang akan ditampilkan. Oke. Jadi kalau memilih tambahkan konten gambar, nah seperti ini setiap gambarnya tidak bisa kita grouping. Jadi benar-benar tampilnya satu persatu. Kita lihat, kita klik play atau putar. Nah, ini tadi gambarnya, ini gambar yang sudah saya beri caption seperti ini ya. Jadi tulisannya pas di bawah gambar. Jadi kalau kita menambahkan konten berupa gambar itu tidak bisa kita grup, jadi munculnya terpisah. Gitu, setiap kartu itu satu gambar. Oke, kita kembali ke pengeditan, arahkan kursor ke atas. Nih di sini sudah muncul tulisan edit. Kita kembali ke storyline untuk pengeditan. Lalu apa bedanya jika kita memilih tambahkan gambarnya yang bertumpuk ya? Coba saya letakkan, saya klik satu kotak ini, satu kotak section ini. Jadi ini adalah satu bagian atau satu section, dimulai dari subjudul, teks, dan gambar itu tadi berada dalam satu section. Oke, saya klik tanda tambah di paling bawah ini ya, di bawah section 1 ini. Kemudian saya pilih foto bertumpuk atau gambar bertumpuk, stack. Kemudian tambahkan konten, atau sebelum menambahkan konten bisa memilih dulu tipe grupnya yang mau seperti apa, tipe gambarnya mau seperti apa, apakah otomatis atau bertumpuk. Nah, coba saya pilih yang bertumpuk. Ini kita close. Oke, kita tambahkan konten. Konten yang akan kita tambahkan berupa gambar. Saya ambil gambarnya dari My Device. Nah, masih saya gunakan gambar yang tadi. Selanjutnya klik open. Ya, tunggu hingga semuanya terunggah. Nah, sudah mulai muncul. Oke, yang membedakan dengan menambah konten yang sebelumnya, ini setiap gambar menempati satu kartu ya, ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini juga sama, setiap gambar menempati satu kartu. Namun yang berbeda, karena tadi kita memilih tambahkan kontennya yang bertumpuk atau bergrup ya. Tadi kan ketika saya perlihatkan lagi, ketika kita klik tanda tambah, di sini ada beberapa pilihan konten yang akan ditambahkan. Apakah image atau stack. Jadi stack di sini filenya bertumpuk gitu ya, bisa gambar yang bertumpuk gitu.
atau yang lainnya. Dan dia grup ya, tidak hanya bertumpuk tetapi juga berkelompok. Jadi berkelompok itu bisa kita pilih apakah akan model yang bertumpuk atau yang berupa slideshow. Nah, coba kita lihat satu groupingan ini. Jadi ini tadi di sini ya. Nah, ini kalau kita klik di bagian kotak abu-abu ini, kita klik. Nah, di sini muncul ini section atau bagian kelompok. Ya, ini satu grup, gitu, satu kelompok. Nah, tipe grupnya jika ingin kita ganti, ya kita bisa pilih yang lain berupa grid, slideshow, atau yang lainnya. Bapak Ibu bisa mencobanya. Nah, misalkan saya pilih yang bertumpuk, stack. Kita close, coba kita putar. Oke, ini yang sebelumnya gambarnya tadi terpisah ya, bukan satu grup. Nah, bagaimana tampilan gambar yang berkelompok atau bergrup? Ini karena gambar yang sebelumnya belum dihapus, jadinya terkesannya nyatu ya. Nah, ini yang gambar bertumpuk nih. Terlihat dari tanda, ada tanda untuk memperbesar ya. Kita view, perbesar. Tapi kalau diperbesar dia akan jadinya slide, geser samping kiri kanan. Kita close. Nah, kita klik gambarnya. Ini foto itu, gambar tersebut akan berpindah ke belakang. Nah, ini adalah tampilan foto bertumpuk. Coba kita kembali ke pengeditan. Untuk gambar yang sebelumnya, ya ini jika ingin kita hapus, letakkan kursor di salah satu gambar, kemudian dicentang. Ya, centang semuanya. Di kartu yang lain juga dicentang. Nah, sudah dicentang mana yang akan kita hapus, lalu kita pilih delete discard. Jadi nanti akan semuanya terhapus karena sudah tercentang. Nah, jadi yang tersisa tinggal foto yang bertumpuk ini ya. Nah, tampilan gambar bertumpuknya jika tadi terlalu kecil, bisa kita pilih yang paling besar. Gitu. Coba kita play, kita putar. Nah, ini ya sudah lebih besar dari tampilan sebelumnya. Kita klik satu persatu, jadi gambarnya akan berpindah ke belakang. Kita kembali ke pengeditan. Oke, untuk satu grup gambar ini, jika kita ingin memisah gambar-gambar tersebut tidak menjadi satu grup ya. Jadi sama seperti tadi ketika menambahkan gambar, add image. Nah, ini bisa kita ungroup. Ini kan posisinya satu kelompok ini sudah aktif ya. Ini sedang aktif, sedang kita pilih, jadi kita bisa klik ungroup. Nah, gambar-gambar tadi terpisah. Seperti ketika tadi di sebelumnya saya menunjukkan insert image ya, memasukkan gambar. Gitu. Bagaimana jika kita ingin mengelompokkan kembali gambar-gambar tadi? Bisa kita group lagi. Jadi dipilih dulu kartu-kartu mana yang akan kita grouping. Kemudian kita pilih group. Lalu tampilan grupnya juga bisa kita pilih mau yang seperti apa. Tuh, misalnya mau seperti ini yang grid. Coba kita lihat, kita play. Kayak ini ya, kecil ya, jadi kalau misalkan kurang besar bisa kembali edit, lalu pilih, klik di frame satu grouping ini. Nah, ini kan tadi memang pilihannya yang paling kecil ya, makanya tadi gambarnya sangat kecil. Kita pilih yang ukuran paling besar. Coba kita lihat. Jadi apa? Nah, ini dia. Jadi tampilan fotonya berjejer seperti ini ya.
Cuma ada yang terpotong di sini. Jadi kalau ingin melihat lebih jelas, bisa kita klik gambar tersebut. Nah, setelah diklik maka akan tampil seperti ini. Jadi kita tinggal geser kiri kanan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk di video ini kita baru mempelajari memasukkan judul, memasukkan background, memasukkan teks, ya, menambahkan teks dan juga menambahkan gambar. Silakan Bapak Ibu praktekkan. Untuk lebih jelasnya terdapat pada modul ya. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.